Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa ternak ikan gurami yang sudah ditebar pada bulan Ramadan 2020 1440 Hijriah, dan ini kan bulan Sya'ban awal, berarti kita tinggal 1 bulan lagi akan Ramadan 2021 1441 Hijriah. Ini ikan gurami yang saya tebar di kolam tembok, yang ukuran kolamnya 2 meter dikali 1 meter dikali 1,5 meter. Ini menebarnya 32 ekor. Nah, ini hampir 11 bulan. Pada saat bibitnya itu sebesar pisau silet. Jadi setelah 10 bulan memasuki bulan ke-11 ini saya kuras ternyata sudah besar-besar. Sudah itu lihat itu kan besar. Nah, bagaimana cara saya memelihara ikan gurami itu? Tentu ketika dia masih kecil seperti bibit sebesar pisau silet itu, ya, peletnya itu yang ukuran kecil. Terus sebagai pakan tambahan itu adalah daun pepaya. Kemudian setelah umur 5 bulan, pada saat itu dia sudah berkembang, sudah agak besar-besar. Lalu peletnya saya ganti yang ukurannya lebih besar, dan pakan tambahannya pun ditambah kangkung, daun pepaya, daun kol, daun sawi. Pokoknya semua daun-daun seperti itu dia mau semua. Nah, di akhir-akhir ini karena ternyata dia sudah besar sekali, ini sudah agak lama ini tidak saya kuras. Ini makannya sudah banyak, sudah suka semua dengan daun-daunan kobis atau kol itu, sawi, itu banyak sekali makan. Ini apa namanya, di kolam ini saya kasih potongan-potongan pipa yang tidak terpakai sebagai tempat-tempat mereka sembunyi-sembunyi atau main-main di kolam itu. Sekarang sudah kelihatan kalau ditimbang yang besar ini, kalau 3 itu sekilo atau lebih.
di antara 4 on 5 on itu satu ekor itu yang besar. Di kolam ini juga saya kasih ikan mujair yang waktu cuma 1 ekor itu, tapi perkembangannya sangat lambat kalau mujair itu, berbeda dengan gurami. Kalau guraminya sudah besar-besarnya, hampir setahun sudah besar sekali itu, kelihatan sekali. Ternyata keruh. Nah, ada juga ikan spat sama ikan betok. Ikan spatnya ada 2, betoknya 1. Itu ikan mujairnya masih ukuran 3 jari. Kalau yang ini ikan gurami. Nah, ini banyak lumut-lumut bekas-bekas pakannya yang tidak habis, lalu jadi tumbuh lumut semua, dan di sekeliling dari kolam ini semua sudah penuh lumut. Sengaja tidak dibersihkan semua, karena pernah suatu kali saya bersihkan sebersih-bersihnya, ternyata ketika saya kasih air lagi, malah ikan gurami saya ada yang mati sampai 3-4 ekor itu ketika 5 bulan masa tebar itu. Makanya dari 5 bulan itu jarang sekali saya kuras, baru kali ini saya kuras lagi sampai airnya hampir habis seperti ini. Dan ini juga tidak akan saya bersihkan semua, sebentar lagi akan saya kasih lagi air. Jadi tetap dikuras, tapi airnya juga akan saya masukkan. Bagi teman-teman yang mau mencoba beternak gurami ini karena ini saya termasuk pemula dan hanya kesenangan semata sambil di rumah saja. Kelihatannya seperti ini. Jadi kalau mau, sebetulnya ini sudah bisa dijual ketika sudah 10 bulan usianya. Sudah bisa dijual. Nah, sudah kelihatan sekali, sudah besar, sudah bisa dikonsumsi. Ya, sebelum saya lupa, yang penting, kalau keluhan-keluhan teman-teman kenapa banyak mati ketika ditebar, bahkan ada teman yang tebar 500 ekor di kolamnya itu, pada akhirnya matinya lebih dari 60% atau 70%. Pengalaman saya kan hanya 35 ekor ini, sesuai dengan ukuran baknya kan. Pertama, ukuran bak atau kolamnya itu berapa meter persegi, atau airnya itu berapa kubik. Kalau 1 meter persegi itu sangat maksimal kita akan menebar 10 ekor atau 15 ekor. Yang kedua, airnya ini. Jadi pengalaman betul bahwa airnya meskipun itu kotor seperti ini, sudah kotor sekali, ini tidak boleh diganti semua atau dihabiskan semua, dibiarkan atau disisakan 30% kalaupun mau menguras.
sehingga ikannya tetap beradaptasi dengan air yang dari awal. Yang kedua, usahakan jangan, misalnya karena ini seperti saya kan karena di samping rumah sehingga air hujannya banyak masuk. Memang ini dulu disengaja dari air dari atap rumah itu masuk. Sebenarnya kalau kolamnya dangkal tidak boleh terlalu banyak air hujan. Biarkan air yang lama itu jadi air dari sumur, air dari irigasi, atau dari tempat lain yang memang airnya tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Nah, yang perlu lagi diperhatikan, jangan sampai kalau misalnya pakai air dari pump, air pump yang bercampur dengan zat-zat kimia seperti kaporit, seperti tawas dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memelihara ikan gurami. Jadi pakan tambahannya itu enak sekali sebetulnya ketika dia sudah mulai besar. Itu sisa-sisa di pasar itu yang bekas orang menyortir sayur kol dengan sayur sawi, itu bisa dipakai untuk pakannya. Itu pengalaman saya memelihara gurami, dan ini memang sudah siap dipanen. Andaikan memang mau memanen ikan gurami ini. Saya kira ini bukan teori tapi praktek nyata. Dari 32 ekor itu